Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan hamba Tuhan yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa yang menyertai setiap keberadaan kehidupan kita, saya dan saudara, sehingga tiba kita di minggu yang pertama tentunya, di bulan yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Dan ibadah minggu raya sekaligus perjamuan kudus dirangkaikan dengan ucapan syukur hari ulang tahun Jemaat Gereja Pentakosta Serikat Indonesia Alpha Omega Sidang Sleman hari ini 7 Juni 2020 yang ke-11 tahun. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi kami, bagi jemaat Tuhan seluruh kita yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Sungguh luar biasa Tuhan. Saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan beribadah. Mari kita semua menyiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita, roh, jiwa, tubuh kita untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Mari kita semua memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah kita yang berkuasa di atas setiap puji-pujian umat-umatnya. Haleluya, Yesus Tuhan. Menawarkan setiap pujian kepada-Mu, sebab Engkau layak disembah diagungkan. Mari kita sukacita. Di atas
Haleluya. Hanya nama Yesus yang maha perkasa luar biasa. Kami bersyukur Kau bawa kami ada bersama berkumpul, bahkan ada di rumah hari ini Tuhan, menikmati Tuhan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna di hari yang ke-7 di bulan Juni. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahkan Tuhan pelayanan kami ada 11 tahun di semua tangan-Mu Tuhan. Kami bersekutu juga untuk perjamuan kudus nanti. Biar Kau petahirkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin karena kami tahu Tuhan kami juga orang berdosa. Karena itu Tuhan banyak kesalahan pelanggaran yang sengaja maupun disengaja. Kami perdamaikan kehidupan kami, roh jiwa tubuh kami di dalam nama Yesus. Tahirkan balas suci kudus kami dalam nama Yesus. Agar Engkau mendapati kami Tuhan layak di hadapan dan kami sempurna kudus di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah kepadamu. Semua kami yang ambil alih Tuhan, yang bertugas pelayan kami masing-masing, Kau berkati dalam nama Yesus. Bahkan setiap jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang menyaksikan Tuhan, program ini Tuhan, ibadah kami Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus Kau berkati dalam nama Yesus. Kami ingin percaya sesuatu pasti terjadi. Kemuliaan terjadi, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, bahkan kelepasan terjadi dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka Tuhan ibadah minggu raya kami, perjamuan kudus, bahkan rekaikan ucapan syukur hari ulang tahun jemaat Tuhan yang ada tempat yang 11 tahun hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera kembali bagi kita semua. Haleluya. Tentunya kita tetap terus bersyukur, bersukacita, dan ada damai di hati. Amin. Amin. Karena kalau tidak ada damai, kita tidak akan memperoleh apapun, saudara-saudara. Haleluya. Karena itu tetap terus undang Tuhan hadirannya Roh Kudus untuk ada dalam kehidupan kita, untuk setiap hari menyertai kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita semua bersyukur, kita bersorak-sorai. Amin. Ya Tuhan Yesus baik. Semua teramat sangat baik bagi saudara, baik bagi jemaat Tuhan, bahkan bagi saya. Amin. Sebab tiada berhenti dan kasih setianya dan bersamanya. Haleluya. Mari bersama kita mengapresiasi kepada Tuhan. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
Amin. Kita terus buka hatimu di hadapan Tuhan saudara, karena Tuhan menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, apa yang menjadi problema kehidupan kita, saat ini Tuhan akan menyatakan sesuatu bagi saudara dan saya. Dalam firman-Nya, mari kita terus buka hati di hadapan Tuhan Yesus. Terus kuasa-Nya bekerja memulihkan setiap hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Saat kau berfirman
makmur, untuk kasih setiamu, untuk kasih karuniamu, untuk menyertai perlindungan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami seluruh umatmu, bahkan anak-anakmu jemaat Alpha Omega sedang Treman. Bahkan Tuhan, untuk pelayanan yang Kau percayakan di tempat ini 11 tahun Tuhan, kasih setiamu kami boleh rasakan Tuhan. Oh, yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi berkat anugerah-Mu, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan saat ini Tuhan. Juga kami akan Tuhan duduk silangan dengan Engkau perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kami akan duduk untuk dengar isi hati-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang ada Engkau Tuhan. Suara isi hati-Mu Engkau akan sampaikan kepada kami, baik secara pribadi, keluarga, dan juga pelayanan di 11 tahun Tuhan. Engkau akan berbicara apa yang kami lakukan, apa yang kemuliaan Engkau sudah siapkan, dan Engkau akan Tuhan sampaikan pada saat ini Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala, kami akan terus hidup takut Tuhan, hidup dalam ketaatan kesetiaan Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Engkau, untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Untuk itu hamba-Mu Tuhan, hamba berserah, dan biarlah kuat kuasa Roh Allah yang akan ambil alih kebenaran firman Tuhan. Firman yang diurapi akan kami dengar. Terima kasih untuk belas kasih yang menguduskan, mentahirkan hati dan jiwa kami Tuhan, untuk kami akan duduk diam mendengar isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah bungkus roh jiwaku kami tempat ini, dan kuasa darah anak domba oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Dan ya Roh Kudus di tempat ini dan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sahut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan. Glory haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkat Tuhan, terimalah salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ibu yang ada di rumah juga, haleluya, terimalah salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Bapa yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur seluruh sidang iman Alpha Omega Treman. Tepatnya hari ini tanggal 7 Juni 2020, 11 tahun penyertaan Tuhan. Begitu luar biasa orang Tuhan. Hebat, amin. Boleh membawa di 11 tahun perlayanan di tempat ini. Untuk itu, terhadap terus bersyukur dan mensyukuri berkat Tuhan terus sudah membawa korban persembahan saudara saya. Itu pujian, penyembahan, sorak-sorai. Bahkan saat ini kita akan mendengarkan isi hati Tuhan yang akan berbicara, mengubah, ya, memperbaiki setiap kelakuan saudara yang salah, dan dia akan terus menasihati saudara dengan firman Tuhan, dan akan menyembuhkan dan memulihkan kehidupan roh jiwa, tubuh, keluarga, dan pelayanan saudara. Mari saudara kita akan baca firman Tuhan, isi hati Tuhan. Haleluya. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-60 saudara. Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga saudara. Kita akan baca firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ayat akan baca saudara. Dan firman Tuhan ini saya percaya akan datang memberkati kehidupan saudara dan saya. Kita baca dengan hitungan ketiga dengan suara yang nyaring, judulnya Kemuliaan Sion yang akan datang. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saya percaya janji kemuliaan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini pasti Tuhan akan genapi dan sementara genapi dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, saatnya saudara. Janji Kolose 1 ayat 27 berkata saudara, haleluya. Dia katakan dalam Kolose 1 ayat 27, selalu Tuhan ingatkan pada saudara dan saya bahwa kepada mereka Allah mau memberitahukan, ya, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaan. Saudara, haleluya, Tuhan mau memberitahu buat saudara dan saya bahwa betapa kaya dan mulia rahasia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu Kristus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Untuk itu saudara, pandang kemuliaan yaitu Yesus Kristus. Pandang dia sebagai kemuliaan yang pribadi, keluarga, bahkan pelayanan. Pandang wajah Yesus.
Apapun keadaan saudara, ya, proses apapun yang saudara dan saya alami, pandang itu kemuliaan, yaitu Yesus Kristus. Ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sementara siapkan dan sementara Tuhan curahkan kehidupan saudara dan saya hari-hari terakhir ini. Untuk itu dia katakan judulnya kemuliaan Sion yang akan datang. Haleluya. Untuk dia katakan ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Yang gelap-gelap dan kehidupan dan jiwa tubuh saudara dan saya sudah ditanggalkan. Yang saat ini ada adalah terang kemuliaan Kristus. Amin. Dia katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata saudara, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terus ayat 10 dia katakan, haleluya saudara, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, dari gelap Tuhan sudah pindahkan kepada terang yang ajaib. Itu yang disebut dengan eklesia. Ya, pengertian gereja yang sesungguhnya itu, saudara. Saudara hidup dalam kegelapan, Tuhan sudah pindah alihkan kepada hidup terang kasih Kristus. Itulah gereja sesungguhnya. Gereja itu saudara dan saya. Gerejanya bukan gedungnya, tapi adalah kehidupan roh jiwa tubuh saudara yang mau memuliakan Tuhan. Terang Kristus ada dalam kehidupan gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Amin. Untuk itu dia bilang apa? Di dalam kitab Efesus saudara, ya, pasal 5, ya, dalam kitab Efesus pasal yang kelima, firman Tuhan berkata saudara, di dalam ayat ke-9, kitab Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Saudara, Tuhan katakan saudara dan saya harus jadi terang, ya toh? Dia katakan dalam Yesaya tadi pembacaan Torah bahwa saudara dan saya harus jadi terang. Dan dia katakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tapi dia katakan saudara, Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ketika saudara dan saya mau jadi terang, haleluya, ini terang ini, sifat dari terang ini, dia katakan dalam Efesus 5 ayat 9, hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Buah dari terang, yaitu saudara dan saya, haleluya, akan menghasilkan buahnya. Buah yang pertama adalah kebaikan. Coba tolong buka dalam Matius 5 ayat 16, ya. Buah dari terang ini yaitu kebaikan. Dia katakan Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, terang Kristus ada kepada saudara dan saya, sehingga buahnya engkau dan saya harus keluarkan. Salah satu buahnya adalah kebaikan. Ya, dia katakan perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Itu adalah buah terang kebaikan. Dia katakan Filipi 4 ayatnya yang ke-6, kau tidak salah. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Amin. Dia katakan janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. 7 kalau tidak salah. Filipi 4 atau 5 ya, Filipi 4 ayatnya yang kelima. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Haleluya. Ya. Kalau beberapa minggu yang lalu kita terus bicara tentang hati. Haleluya. Hati yang sudah dibersihkan. Ragi kantong yang tua itu sudah dibuang. Ya, 13 batang najis itu yang ada dalam hati saudara, sampai itu sudah dibuang.
Sudah diberikannya skill 36 diberikan hati yang baru. Haleluya. Dan hati yang baru itu kan berbuahkan terang, yaitu kebaikan. Ya, keluar hati yang baik, baik kepada sesama, terlebih baik kepada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan sudah berikan teladan kepada saudara saya, perbuatan baik yang luar biasa yang Dia berikan. Ya, 2000 tahun yang lalu, ketika Dia ada di tengah dunia ini 3,5 tahun, Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dia menyatakan kebaikannya kepada seluruh umat Tuhan yang ke bumi ini. Ya, Dia menolong yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat. Tuhan menyatakan kebaikannya. Nah, Tuhan sudah berikan contoh teladan kebaikan dalam kehidupan saudara saya. Nah, saudara yang murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan harus juga ya memberikan buah dari terang itu. Ya, yaitu saudara kebaikan. Biarlah kebaikan hatimu, ya, kebaikannya dari hati yang muncul. Ya, bukan kebaikan secara lip service saja berkata-kata, oh kita kok baik, ya, meninggikan diri, oh kita kok baik. Perbuatan baik saudara yang dari dasar hati ini ya Tuhan mau. Ketulusan hati saudara, ya, kebaikan kata di Matius itu 5 ayat 16, ya, jadi terang saudara ya terang lewat saudara perbuatan baik saudara. Jangan saudara jadi batu sandungan, ya, dengan perbuatan saudara yang tidak memuliakan Tuhan. Ini dibilangkan perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jangan orang jadi batu sandungan dengan perbuatan orang. Ya, dia bilang, oh begitu betul anak Tuhan. Ya, kehidupan yang tidak mencerminkan terang Kristus dengan perbuatan-perbuatan yang jahat orang tua. Ya, masih mendengki, masih ada iri hati, masih suka ada pemecah belah. Haleluya. Fitnah masih ada. Haleluya. Tapi mari saudara dan saya lewat firman Tuhan mau sudah memperbaiki kelakuan saudara dan saya. Biarlah kata perbuatan yang baik itu dan orang memuliakan Bapa di surga. Itu merupakan buah dari terang. Yang pertama, buah dari terang. Yang kedua dikatakan juga dalam Efesus 5 ayat 9, yaitu keadilan. Tuhan mau saudara buat terang, keadilan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan sudah memberikan contoh, teladan tentang bagaimana keadilan Tuhan dalam kehidupan seluruh umat Tuhan ada di muka bumi ini. Yaitu apa saudara? Keadilan Tuhan itu apa saudara? Memberikan satu rema kepada saya, keadilan Tuhan. Ya, seperti dia katakan di dalam Yesaya pasalnya yang kedua kalau tidak salah saudara. Mari buka Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-17 sampai 18. Atau mulai dari 16. Yesaya pasal 1 ayat 16. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama. Yesaya pasal 1 ayat 16. Firman berkata begini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmis akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan katakan, tekankan dalam ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Contoh teladan keadilan yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan buat saudara dan saya adalah apa? Dia berkata saudara, keadilannya Tuhan ini, Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Tanamkan di hati saudara dan saya untuk melakukan dan menghasilkan buah terang yang namanya keadilan. Banyak orang tidak mengikuti teladan Kristus. Kalau orang marah seseorang, orang tidak benci DP dosa, tapi orang so benci satu kali DP tubuh, DP orang dia orang benci. Tapi Tuhan mau memberikan teladan kepada saudara dan saya. Buah terang dari keadilan ini adalah benci dosa, tapi saudara dan saya harus mengasihi orang itu, orang berdosa itu. Boleh paham saudara? Buah terang itu saudara sih. Ini rema yang Tuhan berikan kepada saya. Saya terlalu tamak, terlalu egois, terlalu
terlalu sombong, saudara. Karena kalau saya mulai marah kepada seorang, saya benci dosanya, saya benci juga orangnya. Saya itu dulu. Tapi ketika firman Tuhan datang, Dia katakan pada belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Mau apa ini Tuhan keadilan? Benci dosanya, tapi orangnya jangan kau benci. Ya, haleluya. Glory, haleluya. Ingat, saya teringat saudara bagaimana Kain melakukan dosa kesalahan. Dia membunuh adiknya saudara Habel. Ya, ketika dia dalam pelarian ke Not, saudara, dia merasa ketakutan. Karena dia pikir ketika ada orang yang berjumpa dengan dia pasti akan bunuh. Itu dalam kitab Kejadian pasal 3. Ada orang buka Kejadian pasal 3. Dan ada satu keyakinan yang luar biasa. Dia katakan dalam Kejadian pasalnya yang ke 4. Kejadian pasal 4 ayat ke-15. Firman Tuhan berkata kepada Kain, saudara. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ini Kain sudah melakukan kesalahan, tapi Tuhan membenci dosanya, bukan Kain. Haleluya. Bahkan Tuhan bilang, Kain, kita kasih taruh tanda kepadamu. Ya, itu juga dimeteraikan, saudara. Dalam perjanjian baru kitab Galatia pasal 6, kalau tidak salah, saudara. Galatia pasal 6, bagaimana orang-orang Kristus, orang-orang percaya diberikan tanda. Ya, di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 17. Ya, firman Tuhan berkata, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi saudara, haleluya, jangan terus suka menjudge orang, menghakimi orang, haleluya. Karena firman Tuhan bilang sudah ada hakimnya, adalah firman Tuhan. Orang manusia tidak berhak untuk menghakimi sesama orang. Nanti yang berhak menghakimi adalah Yesus Kristus lewat firman-Nya. Amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan yang akan membalas. Ya, jangan orang-orang so mungkin ada fitnah, mungkin bikin ketidakadilan. Haleluya. Mari saudara, orang ikuti teladan Kristus. Orang mengasihi musuh orang, karena Tuhan Yesus juga mengasihi musuh-musuhnya. Ingat saudara, ketika saudara Tuhan Yesus waktu perayaan Pondok Gau, ya, sebelum Yesus mau disalibkan, bagaimana Yesus ada di Yerusalem dan seluruh bangsa Israel mengeluh-elukan Yesus. Bangsa Israel berkata, Hosana bagi sang raja, ya kan? Hosana bagi sang raja. Tapi setelah itu saudara, apa yang mereka katakan kepada Tuhan? Salibkan dia. Dan di atas kayu salib Tuhan berkata apa saudara? Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara mengalami ketidakadilan, difitnah, dikecewakan, haleluya, disisihkan, dikucilkan. Sanggupkah engkau boleh berkata bersama seperti Kristus, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Rasa tidak adil, haleluya, belajar dari Tuhan. Dia membenci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Saudara dan saya juga harus mempraktekkan itu, saudara, ya. Haleluya. Itu buat terang, ya. Kembali ke Efesus 5, saudara. Poin yang terakhir itu, dan kebenaran. Haleluya. Dan kebenaran, saudara. Biarlah kebenaran ini, saudara, merupakan satu buah terang dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, sehingga saudara dan saya akan berkata dalam Yeremia 9 ayat 23. Haleluya. Saudara akan berkata kitab Yeremia 9 ayat 23. Dia berkata dan sampai ayat 24, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ini saudara, dia berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara bermegah,
Karena saudara dan saya, ya, bukan bermegah karena kehebatan saudara, kekuatan saudara, no. Tapi saudara bermegah karena apa, saudara? Saudara menikmati itu kebaikan Tuhan. Amin. Ya, saudara sudah mengecap kebaikan dan pertolongan kasih setia Tuhan. Ya, bermegah kepada Tuhan saudara. Karena ada kebenaran yang saudara hidupi. Haleluya. Kebenaran yang sudah memerdekakan roh jiwa tubuh saudara dan saya. Itu yang patut saudara banggakan. Kebenaran yang sudah memulihkan kehidupan saya. Kebenaran yang sudah mengubah karakter saya. Yang tadinya karakter saya yang tidak memuliakan Tuhan, sekarang karakter saya mau memuliakan Tuhan. Itu salah satu buah terang, saudara. Haleluya. Ya, ada kebenaran dalam kehidupan saudara, bukan kejahatan. Saudara bisa menghasilkan buah-buah terang, yaitu buah kebenaran dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Sehingga kehidupan saudara hanya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hanya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga boleh, kalau Rasul Paulus bilang, luar biasa saudara. Dalam 1 Korintus 4, kalau tidak salah, ayatnya 1 Korintus 4, ayatnya yang ke-15. 1 Korintus 4 ayat 15, saudara, dan 16. Dia berkata apa, saudara? Sebab sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Luar biasa, saudara. Artinya, saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada saudara jemaat yang di Korintus, ikuti teladanku. Dia sangat berani, dan ikuti teladan. Karena apa, saudara? Kebenaran firman Tuhan itu sudah menguasai kehidupan roh jiwa tubuhnya. Ya, kehidupannya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpinnya. Galatia 5:25. Hidupku sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak dikuasai oleh kedagingannya lagi, tapi hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Saya katakan, sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak punya banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dia menjadi bapa rohani bagi seluruh jemaat yang ada di Korintus, Timotius, di mana disebarkan kepada firman Tuhan. Itu menjadi anak rohaninya. Jadi boleh katakan pada anak rohaninya, ikutilah ada dia. Karena apa? Firmannya, kebenarannya sudah menyatu dalam kehidupan. Pikirannya sudah dipenuhi kebenaran, hatinya sudah dipenuhi kebenaran. Sikap karakternya benar-benar karakter ilahi sudah nampak dalam kehidupan. Sehingga dia mau, saudara, menginterpretasikan, saudara, kuasa urapan itu kepada anak-anak didiknya, anak-anak rohaninya, yaitu salah satunya adalah Timotius. Siapa orang boleh baca kitab Timotius, saudara? Ya, dalam kitab Timotius, haleluya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, dia katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam pendekatanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini buah terang dari kebenaran ini. Bagaimana Rasul Paulus boleh mengajak kepada seluruh anak-anak rohaninya di Korintus, di Timotius, Tesalonika. Ya, ikutilah teladanku. Bahkan dia menyuruh Timotius, mana jadi sama diri kita, dan kau juga akan menjadi teladan bagi jemaat yang ada di Timotius. Teladan apanya? Dia katakan, ya, lewat perkataan, lewat tingkah laku, lewat kasihmu, lewat kesetiaan, dan lewat kesucian. Rasul Paulus katakan pada Timotius, jadi teladan. Dan Tuhan mau mengatakan kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini, yaitu saudara dan saya. Bolehkah saudara dan saya akan berkata pada diri saudara dan kepada keluargamu, pada sidang jemaah, haleluya, jadilah teladan sama seperti aku. Boleh saudara? Boleh katakan amin? Saudara siap menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap, di tengah bangsa-bangsa yang semakin gelap di saat pandemi ini.
kembali ke Yesaya 60 tadi. Dia bilang, tadi sudah jelas kan? Dia bilang, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Buah terang itu adalah kebaikan, keadilan, kebenaran. Setelah engkau sudah diperlengkapi itu semua, iman saudara sudah diteguhkan, maka ayat 2 katakan, sebab sesungguhnya kegelapan itu bumi dan kekelaman di bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Maka ayat 3 ini akan tergenapi, bangsa-bangsa berlindung datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi saudara dan saya. Di usia 11 tahun pelayanan GP Pengasahan Trema, saatnya Tuhan mau menggenapi firman-Nya buat saudara dan saya. Apa saudara dan saya sudah siap menjadi terang? Sudah banyak firman yang memperlengkapi saudara dan saya, meneguhkan hati saudara dan saya, memperbaiki, menasihati saudara, mengubah karakter saudara dan saya. Tiba saatnya saudara bisa jadi terang. Sudah saatnya dan waktunya saudara saya jadi terang. Haleluya. Jangan jadi batu sandungan. Berhenti untuk jadi batu sandungan, saudara. Berhenti untuk stagnan, saudara. Ya kita semua cuma model begini. Jangan, bangkit. Efesus pasal 5. Dia katakan saudara, ya, Efesus pasalnya yang kelima ayatnya ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Roh saudara mungkin lagi mati saat ini. Haleluya. Iman saudara lagi mati saat ini. Tapi firman Tuhan kebenaran pada saat ini mau mengatakan saudara, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terang Kristus akan percaya dalam kehidupan pribadi saudara, dalam pelayanan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam usaha bisnis saudara. Terbit kemuliaan Kristus akan saudara Tuhan muncul. Karena tadi alasannya Kolose 1:27, kemuliaan itu adalah Kristus. Amin. Saudara pandang Kristus saja. Melakukan kebaikan, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, pandang Kristus saja. Pandang Yesus saja, sebab dialah kemuliaan itu sendiri. Saudara pandang kemuliaan itu, pandang Yesus Kristus. So berjalan terus pandang Yesus, pandang terus padanya, jangan noleh jalan lain. Haleluya. Pandang saja Yesus. Apapun keadaan saudara dan saya, pandang saja Yesus. Amin. Saudara akan melihat kemuliaan terang Kristus terbit atas saudara dan saya. Karena firman Tuhan bilang dunia semakin gelap, gitu. Orang jahat semakin jahat, orang benar semakin ada kebenaran. Haleluya. Mulai nampak teruji iman saudara dan saya lewat keadaan pandemi ini, saudara. COVID-19, Tuhan ada. Tuhan yang mengontrol keadaan dunia saat ini. Tuhan yang mengendalikan keadaan dunia ini. Tapi Tuhan mengajak lewat firman Tuhan hari ini, lewat ucapan syukur 11 tahun GP Pengasahan Trema. Tuhan katakan, umat Tuhan, anak-anakku di tempat ini, jadilah terang. Terbit terang sudah ada dalam kehidupan saudara. Kemuliaan Sion sudah ada sementara bekerja di tempat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan tinggal saudara mencurahkan. Ya sementara bekerja saudara, pegang janji firman Tuhan hari ini. Haleluya. Biar mereka menyatakan kemuliaan dalam kehidupan pribadimu. Ya kamu yang menyatakan kemuliaan rumah tanggamu. Ya kamu menyatakan kemuliaan dalam usaha bisnismu, dalam pelayananmu. Ya akan menyatakan kemuliaan. Ya apakah engkau sudah siap? Ya siap hidup pada jiwa saudara dan saya. Pegang firman Tuhan ini saudara. Ini perkataan Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Ya, dunia saudara, haleluya, sementara dengan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, tapi orang-orang benar, haleluya, sudah bertahap terbit, haleluya. Pegang, dia bilang firman Tuhan, bilang Mazmur ya 90 ayat 15, Tuhan akan buat seimbang, haleluya. Ya, dia katakan pegang firman Tuhan ini saudara, kabar baik buat jemaat Alpha Omega Siang Kreman.
Dia katakan Tuhan akan buat seimbang hari-hari yang kau ditindas, saudara. Mazmur 90 ayat 15, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari yang kau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Haleluya. Dalam kitab Hosea juga, saudara, dia katakan apa dalam kitab Hosea? Di situ dia katakan, saudara, berkat, ya, berkat bagi orang-orang yang sudah bertobat, ya. Saudara sudah dapat itu, pernah baca itu firman Tuhan. Dia katakan berkat bagi orang-orang yang bertobat Tuhan akan berikan, saudara. Haleluya. Oh, Yesus dahsyat, saudara, ya. Yesus baik. Haleluya, saudara. Ya. Oh Yesus, Tuhan ajaib. Saudara dicari di rumah saudara, dan itu Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan akan memberikan saudara kemuliaan saudara, sama seperti firman Tuhan itu, saudara, ya. Tadi Mazmur 90 ayat 15, bahwa Tuhan akan berikan seimbang sukacita dari hari-hari yang kau tindas. Bahkan ada tuh pembacaan firman Tuhan yang katakan dia akan apa, saudara? Ya, Hosea 14, saudara, mari. Hosea 14, saudara, ya, puji Tuhan. Ya, ini janji Tuhan yang kau pegang, saudara, ya. Haleluya. Hosea 14 tentang, saudara, itu bagaimana, saudara? Janji kepada tentang pertobatan, janji bukan. Ada, saudara, di mana janji itu, saudara? Tuhan katakan, saudara, kepada orang yang bertobat, ya. Dia katakan dia akan genapi. Ya, Yoel, saudara. Haleluya. Yoel pasal 2. Janji Tuhan pada bangsa yang bertobat. Terima kasih Tuhan. Dia katakan, sudah baca saja saudara, ada ayat 1 sampai 27 di rumah. Tapi ada dasar firman saya baca. Tuhan jadi cemburu karena tangannya, dan dia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, itu saudara saya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara baca saja sampai ayat 27 di rumah. Ini janji kepada saudara saya, kepada bangsa yang bertobat. Haleluya. Janji ini Tuhan akan genapi. Bahkan perjanjiannya dalam Yeremia 31 juga akan digenapi, saudara. Yeremia pasalnya yang ke 31 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5. Ini janji kemuliaan yang Tuhan akan siapkan buat saudara dan saya. Dia katakan Yeremia 31, pegang saudara, ya. Ayat 2, beginilah firman Tuhan, yang mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel bisa mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, siang kau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dari rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, ya orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Janji firman Tuhan ini akan digenapi pada saudara dan saya. Ini perjanjian baru dari Tuhan buat saudara dan saya. Pegang tahun 2020 ini. Tuhan akan menyatakan kemuliaan di Sion bagi saudara dan saya. Asalkan saudara dan saya. Karena apa? Saudara sudah menjadi terang sejak lama. Ya, ada yang mungkin sudah bertobat 11 tahun, 13 tahun, saudara dulu, ya toh, ada jadi terang bagi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, sudah jadi terang. Dan saatnya kemuliaan Tuhan menyatakan. Kita bilang sudah pesan, ya. Saudara sudah diterang, saudara sudah bersaksi selama 10 tahun yang lalu, ada yang 15 tahun yang lalu, ada 20 tahun. Dora ada menabur kebaikan, mereka menabur keadilan, mereka menabur kebenaran. Dan saatnya mereka melihat kemuliaan Kristus dinyatakan. Amin. Percaya saudara, saya percaya pelayan kita sama tugasnya teman 11 tahun.
Tuhan akan menyatakan janjinya, kemuliaannya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan Yesaya pasalnya yang ke-60 ayatnya yang pertama dan ketiga. Ya, bahwa kemuliaan Sion akan Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati saudara dan saya, membuat roh saudara dibangkitkan, iman saudara bertumbuh hari lepas hari. Itu dengan dunia semakin jauh ini. Kita akan sama-sama sebentar menikmati hadirat Tuhan lewat perjamuan kudus, makan roti tubuh Kristus, minum anggur darah Kristus. Siapkan roh jiwa tubuh saudara dan saya. Kuduskan kehidupan roh jiwa tubuh saudara dan saya untuk layak untuk menikmati kuasa kasih Tuhan lewat perjamuan kudus kita pada saat ini. Mari saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Yesus ajaib. Kita akan angkat pujian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Mari saudara Bapak Ibu yang akan melayani perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, sangat baik dalam kehidupan saya. Saya mengundang dengan penuh kasih hamba Tuhan Ibu Meike Ngani Roh untuk melayani meja, dan Ibu Meike dan Ibu Siska akan melayani perjamuan kudus. Mari ada di depan. Haleluya, kita akan menyembah Tuhan. Aba Bapa, Aba Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Ya Allah basyika Allah andara da basyika Allah basyika Allah basa. Ya Allah basyika Allah basyika Allah basyika Allah basa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan ajaib. Ketika kami mau datang menyembah Engkau, bersyukur kebenaran firman Tuhan datang. Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Amin. Roh anak Allah ada dalam kehidupan kami. Melayani kami untuk memanggil Engkau ya Allah ya Bapa. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, Engkau buka hatimu dan menyembah Dia, panggil Dia ya Allah ya Bapa. Amin. Yesus.
Yesus, menghadap Engkau, menghadap nama diri-Mu yang kudus. Kuasa kasih-Mu mengalir. lebih sungguh, Yesus Tuhan mengasihi lebih sungguh. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan mengampuni lebih sungguh. Segenap hati saudara dan saya dan setiap jiwa saudara dan saya renungkan firman Tuhan. Apakah buat terang Yesus itu sudah berbuat dalam kehidupan saudara dan saya? Itu buah kebaikan, buah keadilan, buah kebenaran. Saatnya saudara dan saya praktekkan kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan katakan, aku harus menjadi teladan seperti Kristus, melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran. Tuhan katakan, saudara, benci dosa, engkau mengasihi orang berdosa. Saat ini ada sesuatu dalam hati kepada seorang, dan orang itu ada di tempat ini. Lakukanlah Kolose 3:23.
Apa yang kau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lepaskan pengampunan saudara. Ampuni mereka yang bersalah pada saudara dan saya. Kalau kau lihat tidak ada duduk di tempat ini, rumah tempat ibadah ini, engkau cukup mengangkat tanganmu. Engkau lepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti hatimu, mengecewakan engkau. Lakukan ketidakadilan pada saudara. Angkat tangan, sebutkan namanya. Hirada batu di syigara lama-lama. Hari ini kau mengambil komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Engkau dan saya mengambil komitmen untuk mengasihkan buah terang dalam hidup saudara dan saya. Lakukan ini untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Kau layak saat ini akan duduk sidangan dengan Dia, makan roti adalah tubuh Kristus, minum anggur darah Kristus. Angkat tinggi-tinggi roti tubuh Kristus di tangan kanan saudara. Ya Allah basyik, layakkan kami saat ini. Kuduskan hati jiwa kami dengan darah Yesus. Dan saat ini saudara kami makan roti ya tubuh Kristus, dengar firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-24 berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Di tangan kanan kami di tangan kanan ada roti yang ke tubuhmu. ada roti yang ada Sebelum kami mau makannya, kami makan. Kau datang memberkati Kau datang memberkati dan menguduskan. dan menguduskan. Agar roti yang ada tubuhmu Roti yang ada tubuhmu akan datang menyucikan, akan datang menyucikan, menguduskan, menguduskan, menyembuhkan roh menyembuhkan jiwa tubuh kami. roh jiwa. Dalam nama Yesus, makanlah dengan iman roti tubuh Kristus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Angkat tinggi-tinggi anggur yang ada darah Kristus tangan kanan saudara. Dengar firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Di tangan kanan di kami tangan kanan kami ada anggur yang adalah darahmu. ada anggur yang ada darahmu. Sebelum kami Sebelum meminumnya, kami meminumnya, Engkau datang memberkati dan menguduskan. Kau datang memberkati dan menguduskannya. Sehingga anggur yang adalah darahmu Dengan anggur yang ada darahmu sudah mentahirkan, sudah mentahirkan, mengampuni mengampuni segala kesalahan dosa, segala roh dosa, jiwa tubuh roh kami. jiwa. Dalam nama Yesus, minumlah anggur yang ada darah Kristus dengan iman. Haleluya, glory, haleluya. Oh, ralabas syekara, ralabas tanda, ralabas syekara, ralabas tanda. Oh, haleluya, tubuh dan darah Kristus mengalir menyatu dan kehidupan roh jiwa tubuh saudara dan saya. Oh, yang memberikan kesembuhan, yang memulihkan, yang memerdekakan dan kehidupan roh jiwa tubuh saudara dan saya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang Kau telah perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami sudah kecap kebaikan-Mu Tuhan. Keadilan kebenaran dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kehidupan pelayan GP Satgas Rema hari ini 11 tahun. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan, keluarga besar GP Satgas Rema. Kami terus akan tetap ada setia. Kami akan terus akan saling mengasihi dan saling menyayangi satu dengan yang lain. Bahwa kami percaya kami adalah satu tubuh Kristus yang Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kami mohon rasa syukur kami lewat pujian ini Bapa. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Suka duka yang kami lalui bersama Engkau di tempat ini Bapa. Rancangan indahmu
kemurahan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Seluruh keluarga besar sidang jemaat Obligasi dan Preman, kami boleh Tuhan mengikuti ibadah raya dan perjamuan kudus, menikmati hadirat-Mu Tuhan, lewat duduk sidangan dengan Engkau, makan roti tubuh Kristus, minum anggur darah Kristus, bahkan sidangan dengan Engkau makan mana surga dan kebenaran firman Tuhan yang kami tahu dan kami percaya sudah datang memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan, bahkan memerdekakan kehidupan roh jiwa tubuh kami. Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami semua dalam kehidupan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, pelayan usaha bisnis kami, pekerjaan kami. Engkau sudah datang memberkati Tuhan. Wajahnya firman Tuhan, kemuliaan Sion, terang kemuliaan yang terbit atas orang-orang percaya, orang benar di tempat ini Tuhan. Nah, Engkau sudah memperlengkapi dan meneguhkan kami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang murni yang selalu kami terima di tempat ini, yang membuat benih ilahi itu bertumbuh dalam kehidupan roh jiwa tubuh kami. Semakin hari semakin dewasa rohani kami akan memiliki roh yang menyala-nyala, yang melayani Engkau dan tetap bersemangat Tuhan untuk membawa visi dan misi gereja Tuhan di tempat ini, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Biar kami menjadi alat kesaksian-Mu Tuhan, gereja Tuhan jemaat Obligasi dan Preman di usia 11 tahun. Oh, kami akan menjadi terang kemuliaan bagi bangsa-bangsa di tengah dunia yang makin gelap, dan di tengah bangsa-bangsa yang gelap ini kami akan menjadi terang Tuhan. Dan biar Engkau yang memampukan kami, Engkau yang terus memperlengkapi kami dan kuasa pengurapan Allah dengan karunia-karunia Engkau perlengkapi kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh Tuhan kehidupan kami, oh boleh Tuhan benar-benar memuliakan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan usia 11 tahun pelayanan GPS Obligasi Preman, kami minta satu hal di hadapan-Mu Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, terus ubahkan kami, bagi roh jiwa tubuh kami untuk menjadi sekatan dan serupa dengan Engkau, dan ajarkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Satu hal juga kami minta, buka mata roh kami Tuhan, selubung yang masih menutupi roh kami terbuka di dalam nama Yesus. Biar hati kami beri buat Engkau, dan kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Satu hal juga kami minta Tuhan, beri kami sehati, seia, sepikir, sekata, bahkan hidup rukun dan damai menjadi bagian jemaat Obligasi dan Preman. Kami bergandengan tangan Tuhan untuk membawa visi misi kerajaan sorga di tengah dunia ini lewat pelayanan Obligasi Preman. Sehingga kami percaya apa menjadi kerinduan harapan kami, Tuhan campur tangan, Tuhan pasti berkati. Kemuliaan Sion akan terbit lewat pribadi, keluarga, pelayanan Alpha Omega, bahkan Victory Preman. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman di tanah hati kami, tertanam di hati, dan itu dapat menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Dan firman itu akan berakar dan bertumbuh berbuah 100 kali lipat ganda, yaitu 9 buah roh, 13 buah kasih hikmat Allah. Terima kasih Tuhan, dan kami berjanji dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tuntun kehidupan kami Tuhan, sepanjang hari, sepanjang bulan, tahun berjalan. Kerinduan harapan kami, Engkau berjalan bersama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat yang ada di rumah, mau di tempat ibadah. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Iman kami bertumbuh Tuhan. Bahkan Engkau memberkati usaha pekerjaan, pelayanan kami, usaha bisnis kami Tuhan. Engkau berkati juga usaha pertanian, perkebunan sidang jemaat diberkati Tuhan. Lubung-lubung kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak belang pengerit, pinang pelompat kami hancur, patahkan di dalam nama Yesus. Kami tolak daripada hancur rambut yang paling dalam. Dan biarlah Engkau oleh Jehovah Rafa memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kami seluruh sidang jemaat yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau oleh Jehovah Jireh yang terus menyediakan dan tidak ada menjadi ada. Bahwa Allah akan memberi segala keperluan sidang jemaat Allah Preman menurut kekayaan kemuliaan Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa orang kudus, orang percaya dimanapun, Engkau berkati mereka. Hamba Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama Tuhan anak yatim piatu, janda duda fakir miskin, anak-anak terlantar yang terpenjara, yang dirawat rumah sakit. Bahkan Tuhan para pasien COVID diberkati, dijamah, disembuhkan. Dan biar hati mereka berbalik kepada Engkau. Beri kami hujan pertobatan, roh takut akan Tuhan. Tim medis yang menangani para pasien, mari Kau berkati. Sehat-sehat kami, beri kekuatan, beri hikmat, arifat, roh takut akan Tuhan.
Tuhan, selamatkan jiwa mereka. Angkat juga Tuhan para lansia yang ada, khususnya jemaat yang ada. Tuhan berkati, sehat-sehatkan mereka Tuhan. Buka mata roh mereka agar mereka lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal Tuhan dengan benar. Kami mengangkat pemerintah yang ada dari pusat sampai ke desa. Tuhan jamah, berikan mereka pemerintahan yang takut akan Tuhan. Oh, jamah mereka, buka mata roh mereka, selamatkan jiwa mereka. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil semua hikmat dari Tuhan. Oh, keputusan Tuhan yang terjadi lewat pemerintahan pusat sampai ke desa-desa Tuhan. Ketenteraman, kesejahteraan, damai serta menjadi bagian milik kami. Bahkan oh Tuhan, desa kami, kota kami, kabupaten, bahkan bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat luar biasa. Pelayan altar yang melayani tempat ini, kami percaya juga dikembalikan pengurapan minyak anggur yang baru. Berkat sempurna Engkau curahkan kepada kami. Terpujilah nama Bapa di sorga. Saat kami beribadah raya perjamuan kudus, kami percaya kami sudah diberkati roh jiwa tubuh kami. Dan sebentar Tuhan kami akan meletakkan korban syukur, baik itu korban persepuluhan dan juga pelayanan pembangunan tempat ibadah. Kami menabur dengan sukacita, maka kami akan menuai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa syukur kami sebelum kami tinggalkan tempat ini. Berkati perjalanan pulang kami tiba di rumah dengan tubuh yang sehat, dan diberkati melanjutkan tugas pekerjaan kami, kewajiban kami. Engkau beri kami kekuatan, esa dan kemampuan, bahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan Engkau berikan. Roh Kudus bangkitkan, kasih kekuatan kepada kami Tuhan untuk menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, proteksi kami jemaat Alpha Omega Kota Preman. Oh, sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami, dengan darah anak domba dan ujung rambut sampai dasar tapak kaki, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Rumah kami dibakari dengan malaikat sorga. Api sorga kami megari kami di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tutup ibadah raya kami perjamuan kudus syukur hari ulang tahun 11 tahun GBK Pegasan Preman, dan kami akan doa sepakat bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah jemaat, angkat kedua tanganmu, terima dengan iman berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Israel, berkat damai sejahtera dan sukacita, berkat umur panjang, kekayaan, kehormatan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan getar, jadi bagian saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dengan hati bersyukur katakan doa Yabes. Kiranya Engkau